Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Haleluya. Kembali lagi bersama Kak Maria di sini dan Tante Yeni. nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Nanti Kak Maria ajak adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Bapak Yahweh yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Adik-adik semuanya sukacita hari ini ya. Nah, yuk kita mau lebih sukacita lagi. Kita mau memuji Bapak Yahweh. Kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup tanpa Yesua seperti donat, ya. Tetapi hidup dengan Yesua itu penuh dengan apa Tante? Sukacita. Sukacita ya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama ya dengan gerakan ya. Yuk. Yuk kita tepuk tangan dulu ya. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesua seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesua seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat,
seperti donat. Hidup tanpa Yesua seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesua penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Selalu sukacita di dalam hatimu, selalu sukacita di dalam hatimu. Amin, haleluya, selalu sukacita di dalam hati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita juga mau nyanyikan pujian selanjutnya ya. Tetap bangkit berdiri. Nah, kita mau pakai gerakan ya Kak Maria? Siap. Nah, siap ya. Yuk, hati-hati gunakan tanganmu ya. Nah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk kita tepuk tangan dulu, kita goyangkan badan kita ke kanan, ke kiri ya. Yuk tepuk tangan dulu semuanya. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati gunakan matamu, hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau adakan games. Ya. Nah, siapa yang kangen main games? Wah, Pasti banyak tentunya ya. juga kangen ya. Tentunya seru ya. Seru Kak. banget nih, yo. Nah, adik-adik di rumah bisa main games bareng papa mamanya atau sama kakak adiknya ya. Ya. Nah, sekarang kita mau panggilkan kakak-kakak nih buat Iya. gabung bermain game bersama kita. Mari kita panggil kakak-kakak kita. Nah, ini Yeay, dia. kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Kakak-kakaknya bisa ke tengah. Sini Kak. Nah, judul permainan kita hari ini adalah Musa berkata. Jadi di sini tugas adik-adik simple. Tinggal ikutin setiap perkataan Musa. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya Musa berkata pegang telinga. Semua harus pegang telinga. Musa berkata pegang mata. Semua harus pegang mata. Pegang pundak. Nah, tadi perintahnya apa? Harus ada kata-kata Musa berkata. Jadi kalau nggak ada kata-kata Musa berkata berarti salah ya. Oke? Oh, Adik-adik sudah siap bermain? Tentunya siap ya. Siap ya. Kakak-kakak siap? Ya. Siap. Oke, kita mulai permainan kita. Oke. Musa berkata pegang kepala. Musa berkata pegang pinggang. Wah, Kak Dio pegang apa ini ya? Ini pinggang bukan ya? Wah, salah ya Kak Dio. Oke.
kita lanjut game lagi ya. Perhatikan adik-adik di rumah harus ikuti perintahnya ya. Kita mulai lagi. Musa berkata lompat. Musa berkata pegang hidung. Musa berkata berdiri. Oke, wah pinter-pinter ini ya. Tapi kok Kak Dio pegang hidung ya? Kan tadi perintahnya berdiri. Wah, harus diperhatikan lagi ya. Oke, kita mulai lagi ya adik-adik. Musa berkata pegang dagu. Mana dagu? Mana dagu? Ayo. Mana dagunya? Nah, harus fokus ya adik-adik di rumah juga. Oke, sekali lagi ya. Musa berkata pegang pipi. Musa berkata pegang hidung. Musa berkata pegang telinga. Musa berkata pegang lutut. Wah, lutut Kak Dio, lutut. Mana lututnya? Nah, oke, salah ya. Oke, jadi dari permainan ini adik-adik kita mau belajar untuk taat setiap perintah dan perkataan yang diberikan kepada kita, baik itu perkataan dari ibu guru kita, bapak guru kita, papa mama kita di rumah, dan terutama adalah setiap firman yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Jadi kita harus belajar taat ya. Oke, buat kakak-kakaknya terima kasih sudah ikut bermain. Sampai jumpa, dadah. Ini guys. Oke. Nah, gimana adik-adik? Gamenya seru ya? Pastinya seru Kak ya. Ya, seru sekali. Nah, sekarang kita mau belajar lagu baru pakai bahasa Inggris ya. Judulnya Give Me Oil in My Lamp. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yuk, tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua ya. Ya, nyanyikan pujian ini. Yuk kita tepuk tangan dulu. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Sing hallelujah to the King. Sing hallelujah to the King. Haleluya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tetap berdiri, kita mau berdoa bersama-sama ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Saat ini kami anak-anakmu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami
kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi kami semua guru-guru yang ada di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Dan juga Tuhan, untuk Tante yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, pastinya sehat selalu dalam lindungan Bapak Yahweh. Adik-adik semuanya, kita beberapa hari kemarin sudah belajar tentang ketaatan ya. Apa ya itu arti kata taat? Nah, adik-adik pasti semua sudah tahu apa itu taat. Taat yaitu selalu mematuhi aturan, selalu mematuhi perintah. Perintah siapa? Perintah Bapak Yahweh pastinya, perintah orang tua kita, perintah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Nah, adik-adik, di sini Tante Rahma mau bercerita juga. Tante Rahma mau kembali bercerita tentang ketaatan. Nah, adik-adik coba lihat di sini. Di sini ada kata T-A-A-T, taat. Kalau kita selalu taat dan patuh akan Bapak Yahweh, kita akan selalu diberikan apa? Kita akan selalu diberikan damai sejahtera. Seperti apa contohnya? Mari kita buka ya. Tada! Tuh, seperti apa? Kalau kita selalu taat kepada Bapak Yahweh, kita akan selalu dipelihara sama Bapak Yahweh tuh. Contohnya ini. Gambar burung. Bapak Yahweh selalu memelihara burung-burung yang ada di udara. Tidak pernah kita memberikan ya makanan kepada burung-burung yang ada di udara yang terbang bebas. Tapi mereka apa? Mereka bisa nih. Mereka bisa mempunyai anak-anak yang lucu-lucu. Berarti apa? Bapak Yahweh memberikan burung-burung itu memelihara mereka, memberikan makanan. Burung-burung aja dipelihara sama Bapak Yahweh, apalagi kita. Nah, terus ada lagi. Nih, Bapak Yahweh memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Kalau adik-adik yang selalu taat dan patuh kepada Bapak Yahweh, kita akan selalu diberikan damai sejahtera. Kalau adik-adik yang mempunyai damai sejahtera di dalam hati, Roh Kudus selalu ada di dalam hati, dan adik-adik juga percaya dimanapun kita berada, Bapak Yahweh selalu bersama kita, pasti kita akan taat dan patuh kepada Bapak Yahweh. Kita akan takut untuk kita berbuat salah, kita akan takut kalau kita berbuat dosa. Nah, kalau kita sudah taat nih, kita akan bersuka cita. Ada gambarnya ya, adik-adik nih. Mereka bersuka cita. Kalau orang bersuka cita itu pasti tersenyum bahagia, bukan cemberut. Seperti adik-adik semua bersuka cita hari ini ya. Nah, terus ada lagi. Yang ketiga ya, Bapak Yahweh memberikan apa? Kemurahan hati. Nah, kita selalu diajarkan kepada Bapak Yahweh untuk selalu bermurah hati. Kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang taat bagus ya, patut kita contoh. Berarti apa? Itu contoh-contoh yang bagus. Kalau kita taat, kita bisa mendapatkan berkat, damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati dari Bapak Yahweh. Lanjut ya. Nah, adik-adik, lanjut. Ada lagi cerita yang tidak taat. Contohnya banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak adik-adik di sini yang tidak taat? Ada nggak?
haleluya. Semua sudah taat ya dan patuh kepada Bapak Yahweh. Tante Rahma kasih contoh aja. Contoh yang tidak taat. Nah, mari kita buka. Dadah. Nah, adik-adik, di sini ada 3 contoh ketidaktaatan. 1. Ini adalah gambar contoh adik-adik yang tidak mau taat dan patuh kepada orang tua. Ini ada 2 contoh cewek dan cowok. Nah, di sini kasih nama aja ya. Mereka siapa namanya? Kasih nama aja, mereka Dio dan Vanya. Wah, 2 anak ini sebenarnya baik hati, tapi mereka berdua nggak patuh sama orang tua. Sudah tahu mau tes online. Orang tuanya bilang gini, Dio, Vanya, ayo belajar, kita mau ada tes online. Mereka malah santai-santai. Mereka menganggap santai aja, kan nggak ketemu sama bu guru di kelas. Nah, akhirnya apa? Mereka bersantai-santai ria. Saat tiba tes online-nya mulai, nah ibu gurunya bilang siap-siap untuk tes online. Mereka santai mengerjakan. Pikiran mereka berdua, hasilnya bagus. Wah, hasilnya bagus ini hasilnya. Ternyata apa? Nilainya 0, kayak telur ceplok ya, 0. Karena apa? Mereka tidak mau taat dan patuh sama kedua orang tua dan bapak ibu guru. Terus ada lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua gambar apa ya? Contoh yang kedua yaitu gambar adik-adik sedang sakit. Karena apa? Sekarang kan lagi musim hujan. Mamahnya bilang, jangan hujan-hujanan. Tapi apa? Malah hujan-hujanan, bermain di bawah hujan yang deras, perosotan lah, mainan air. Akhirnya apa? Mandinya pakai air dingin. Lah, orang tuanya bilang mamahnya, mandi pakai air anget nak, tapi nggak mau. Akhirnya malamnya menggigil. Duh mah, aku sakit mah. Wah, dikasih termometer, panasnya tinggi sekali. Itu akibat apa lagi coba? Akibat tidak taat dan patuh sama orang tua. Nah, ada satu lagi adik-adik contoh yang tidak taat dan patuh sama orang tua. Nih, ada gambar di sini, mamahnya lagi ngomel. Wah, nih vas bunga di rumahku pecah. Siapa ya? Ternyata siapa adik-adik? Ternyata nih, si kecil yang bermain bola di dalam rumah. Coba adik-adik, kalau bermain bola di mana? Bermain bola itu di halaman, di lapangan, bukan di dalam rumah. Akhirnya apa? Vas bunga kesayangan mamanya pecah. Aduh, kasihan ya mamanya ya. Nanti kalau nggak diberesin, kena kaki berdarah. Lah, siapa yang kena semuanya? Yang ada di rumah, entah itu papahnya, adiknya, mamahnya. Nah, adik-adik, setiap ketaatan pasti ada berkat yang dapat kita dapatkan. Tapi setiap ketidaktaatan kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan akibat yang buruk bagi kehidupan siapa? Bagi kehidupan kita semuanya. Selalu Bapak Yahweh mengingatkan kita untuk selalu taat dan patuh kepadanya. Kita juga harus selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang ayo ambil sikap. Wah, Tante Rahma udah banyak ngasih contoh ya, yang taat dan tidak taat. Aku mau yang taat haleluya, bagus. Adik-adik pinter, adik-adik sudah ambil sikap untuk yang selalu taat dan patuh akan Bapak Yahweh.
Jangan bersikap yang tidak taat karena pasti ada akibatnya dan itu akan merugikan orang lain. Kasihan yang tidak kena jadi kena deh gara-gara ulah kita. Bapak Yahweh senang kepada anak-anak yang selalu taat dan patuh kepadanya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan ayat emas bersama Tante Lia. Jangan lupa ya, tetap beribadah dengan khusyuk ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat emas. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan kan hari ini? Nah, ada berkat dari Bapak Yahweh ketika kita mau taat dan mengandalkan Bapak Yahweh. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat emas minggu ini yang berada di dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Ulang sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa kepada Bapak Yahweh. Mari kita berdoa. Haleluya, Maha Besar Bapak Yahweh. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bapak Yahweh, kami minta Tuhan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami anak-anak yang taat dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa minggu depan tetap ibadah online di dalam channel Aleph Tokit. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.